warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Pratiwi, mahasiswa semester 1 dari program studi pendidikan matematika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Hari ini saya akan memaparkan materi-materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah pengantar pendidikan semester 1 untuk melaksanakan ujian tengah semester yang tengah berlangsung. Materi yang pertama adalah hakikat manusia. Di dalam pendidikan sudah pasti melibatkan yang namanya manusia secara penuh, yang dimana pendidikan ini dilaksanakan oleh manusia, antar manusia, dan untuk manusia. Kegiatan yang dimaksud dalam pendidikan ini yaitu untuk memelihara dan memberikan pengajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran manusia. Berbicara tentang pendidikan itu pasti sangat berkaitan dengan manusia. Terdapat beberapa pandangan-pandangan mengenai hakikat manusia, tapi kita ambil saja satu contoh dari pandangan hakikat manusia, yaitu pandangan humanistik. Pandangan ini menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki dorongan-dorongan di dalam dirinya masing-masing untuk melakukan suatu perbuatan yang positif, ya. Contohnya manusia itu memiliki dorongan-dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan sosial seperti itu. Intinya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah SWT, yang telah diberikan berbagai potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi yang berikutnya adalah sejarah pendidikan. Pendidikan itu terstruktur pertama kali itu pada masa kerajaan bercorak Hindu-Buddha, ya, yang berada di Nusantara seperti itu. Pada masa ini selain tentang pengajaran agama, yang mungkin siswa ini juga diajari tentang kepustakaan Hindu seperti Mahabharata dan juga Ramayana. Setelah runtuhnya kerajaan Hindu, maka dimulailah sistem pendidikan yang berlandaskan agama dan berlandaskan pendidikan yang lokal gitu. Nah, dalam pendidikan ini terdapat beberapa unsur-unsur yang diantaranya adalah peserta didik, kemudian orang yang memberi bimbingan, ya, atau pendidik, kemudian tempat berlangsungnya bimbingan, kemudian tujuan dan pengaruh dari bimbingan tersebut, dan juga cara bagaimana agar tercapainya tujuan dari bimbingan tersebut. Materi yang berikutnya yaitu materi pandangan-pandangan pendidikan. Contoh pandangan pendidikan, ya, yang ada dua. Yang pertama, pandangan pendidikan progresivisme, dan yang kedua yaitu pandangan pendidikan rekonstruksionisme sosial. Ada juga yang dinamakan teori pendidikan. Teori pendidikan ini dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama yaitu pendidikan klasik. Pendidikan klasik ini adalah pendidikan yang bermaksud untuk membuat seorang siswa menjadi ilmuwan. Kemudian yang kedua ada pendidikan teknologi. Pendidikan teknologi ini bermaksud untuk mengembangkan pendidikan menjadi modern, kemudian sistematik, dan juga logik. Kemudian yang ketiga ada pendidikan personal. Pendidikan personal ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak. Yang keempat yaitu pendidikan interaksional, yang mana pendidikan ini bermaksud untuk menyiapkan lulusan yang disiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Materi selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini dapat berupa lingkungan fisik, kemudian sosial,
budaya, keamanan, dan kenyamanan. Terdapat beberapa jenis lingkungan pendidikannya, ada 3, yang dimana ini tuh disebut tripusat pendidikan. Nah, yang pertama itu pendidikan keluarga, yang mana pendidikan keluarga ini menjadi pendidikan yang pertama yang dialami oleh anak. Kemudian selanjutnya ada pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah ini dilaksanakan oleh para pendidik, yang mana pendidikan sekolah ini diikuti oleh anak ketika pendidikan keluarga itu sudah dianggap tidak mampu untuk dijalankan lagi. Kemudian yang ketiga ada pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat ini dijalankan di lingkungan sekitar yang bermaksud untuk melatih anak-anak dalam bersosialisasi. Materi selanjutnya yaitu struktur pendidikan. Di dalam struktur pendidikan ada yang istilahnya jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jalur pendidikan formal, kemudian yang kedua jalur pendidikan non formal, dan yang ketiga yaitu jalur pendidikan informal. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya itu yang pertama, jalur pendidikan formal itu dilaksanakan secara tahap demi tahap yang telah diatur oleh pemerintah. Kemudian jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan non formal ini dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga penyelenggara. Kemudian untuk jalur pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, kita langsung saja bahas ketiga jalur pendidikan ini. Kita bahas yang pertama, yaitu jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, dan yang ketiga pendidikan tinggi. Nah, pendidikan dasar ini merupakan pendidikan yang paling dasar yang diikuti oleh anak-anak berusia 7 hingga 15 tahun. Yang mana pendidikan dasar ini berbentuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan juga sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Nah, kemudian bentuk dari jalur pendidikan formal yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini diikuti oleh para remaja berusia 15 sampai 17 tahun, yang mana pendidikan formal ini berbentuk sekolah menengah atas untuk pendidikan berbentuk umum ya, dan untuk pendidikan yang berbentuk khusus yaitu sekolah menengah kejuruan. Kemudian kita bahas bentuk ketiga dari jalur pendidikan formal yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini merupakan lanjutan ya, atau yang bisa dibilang pendidikan tertinggi. Pendidikan tinggi ini mencakupi diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktoral. Kemudian pendidikan tinggi ini dapat berbentuk akademi, institut, universitas, sekolah tinggi, dan juga politeknik. Nah, kita langsung bahas saja ke jalur pendidikan non-formal. Jalur pendidikan non-formal ini adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu masyarakat yang ingin menambah atau mengganti pendidikan formal yang bermaksud untuk menambah potensi-potensi yang telah dimiliki oleh seorang peserta didik begitu. Nah, pendidikan non formal ini contohnya adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pelatihan kerja, kemudian juga ada pelatihan kecakapan hidup, dan lain sebagainya. Kita lanjut bahas ke jalur pendidikan yang ketiga, yaitu jalur pendidikan informal. Nah, jalur pendidikan informal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk jalur pendidikan informal ini dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal
apabila peserta didik telah mengikuti ujian sesuai standar nasional pendidikan. Contohnya pendidikan anak usia dini. Awalnya itu merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang mana ini merupakan pendidikan informal. Kemudian ketika peserta didik akan lulus dari pendidikan anak usia dini, mereka pasti akan mengikuti yang namanya ujian. Nah, jika ujian ini berstandar nasional pendidikan, maka pendidikan anak usia dini ini sudah dinyatakan sebagai pendidikan non formal dan pendidikan formal. Seperti itu. Materi berikutnya yaitu mekanisme pendidikan. Dalam pendidikan dikenal istilah kurikulum. Nah, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah program pembelajaran yang dimaksud untuk mengembangkan kemampuan peserta didik yang sesuai dengan tujuan dari sekolah. Sarana dan prasarana juga merupakan satu hal yang penting di dalam pendidikan. Sarana dalam pendidikan itu contohnya buku ataupun alat-alat laboratorium seperti itu. Kemudian untuk prasarananya yaitu ruang kelas, ruang laboratorium, ruang komputer, ya pokoknya ruang yang dipakai untuk proses pembelajaran. Kemudian juga ada yang namanya ruang penunjang ya. Contohnya ruang penunjang itu apa? Yaitu ruang BP, kemudian ada ruang OSIS, ruang koperasi sekolah, kemudian juga ada ruang unit kesehatan sekolah ya, UKS, ada juga ruang ibadah, dan ruangan WC itu menjadi satu faktor yang cukup penting di dalam sekolah ya. Sekian pemaparan materi-materi yang telah saya lakukan tadi. Semoga materi-materi ini dapat memberikan manfaat kepada saya dan juga kalian semua. Dan semoga saya mendapatkan nilai yang baik di ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan semester 1 ini. Terima kasih karena sudah menonton video dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.